Di sini saya mau minta penjelasan bagaimana murodnya, tolong pelan-pelan, kemudian dipraktek. Wajib hukumnya yaktasir, iktisar, mengambil yang wajib saja. Jadi wudhu nikah sunat-sunatnya kudu tenggal menabi hubungannya lagi doikil waktu. Saya pertama kan apon jelas wudhu menabi mepet kudu tulian. Setuju. Juga setuju. Terus Anda setuju? Beda dengan sholat kan senikah. Kalau sholat pelanjang lo panapa? Soalnya ampun lah masuk dalam tujuan. Nah, engki. Lihat mungkin lah bab sholat lo senikah lo mutlak. Kalau membacakan ibarat di sana, kemudian digabung dengan ibarat yang di sini, apakah di ibarat yang seglobal itu bisa mengakomodir pendapat Imam Baghawi yang secara individu? Sunnahnya sholat itu bukan madul kiroah, tapi kiraatul kiroah. Kiraatul surah. Di dalam sholatnya itu masalah kiroah saja. Karena di endingnya itu ada bahasa fakanah kama lau madda fil kiroah. Konsep madda fil kiroah, kalau memang waktunya itu luas, maka yang namanya sholat boleh melakukan sunnah-sunnahnya sholat, meskipun bukan hanya kiroah, meskipun pada akhirnya akan keluar dari waktu sholat, gitu. Mengenai kesempurnaan dalam berwudu, kenapa dia katakan haram? Yahrumu atau tahru bin musabbalin syurbih, haram menggunakan air atau bersuci dengan air yang sudah disediakan untuk minum. Wa kadza bima injuila haluhu alal aujahi, begitu juga haram bersesuci dengan air yang keadaannya tidak diketahui menurut kaul aujah. Wa kadza hamlu syai'in minal musabbali, begitu juga haram memindah sesuatu dari tempat yang sudah disediakan ila ghairi mahallihi, dipindah pada selain tempatnya. Wal yaktasir al mutawwidu atman ay wujuban ala ghuslin aw mashin wajibin, dan sebaiknya orang yang berwudu itu harus meringkas secara wajib atas basuhan atau usapan yang merupakan basuhan wajib. Ay fala yajuzu taslisun, yakni tidak boleh mengulangi 3 kali, wala idyanu sa'iris sunani, dan tidak boleh melakukan kesunahan lidhi waktin, karena sudah sempitnya waktu. An adriki sholati kulliha fihi, dari menemukan solat di dalam waktu tersebut. Kama sarraha bihi al-Baghawi wa ghairuhu, seperti yang telah dijelaskan oleh Imam al-Baghawi dan selainnya. Wa tabi'ahu al-mutakhiruna, dan ulama mutakhirun mengikuti pendapat yang telah dijelaskan oleh Imam al-Baghawi. Lakin afta fi fawati sholati law akmala sunanaha bi ayyatiyah walau lam yudrik rakaatan, tetapi Imam Nawawi memberi fatwa di dalam ketinggalannya solat ketika menyempurnakan kesunahan solat walaupun tidak menemukan 1 rakaat. Waqad yufarraqu bi annahu summa samma istaghala bil maksudi, dan diperbedakan bahwa di dalam bab salat di situ adalah repot dengan tujuan atau maksud. Faka'anna kama law madda fil qiraati, maka seakan-akan musolli itu seperti halnya memanjangkan di dalam bacaan. Au qillati ma'in, atau wajib harus diringkas basuhan tersebut, atau ketika ada air cuma sedikit. Bihaitsu la yakfi illal fardu, dengan sekiranya tidak mencukupi kecuali basuhan fardu. Falau kana mahuma'un la yakfihi litatimmati tuhrihi, maka ketika ada air tidak mencukupi untuk menyempurnakan sesucian, insallasa aw atas sunanah aw ihtaja ilal fadili li arsyin muhtaramin harumah istimalu fi syai'in minas sunani, dengan cara si mutawaddi atau orang yang berwudu itu mengulangi 3 kali atau melakukan kesunatan, atau ada seorang yang butuh pada lebihnya air karena ada hewan yang ngelak, cuma hewannya ini sifatnya dimuliakan, maka menggunakan air yang hukumnya sedikit tersebut haram digunakan dari beberapa sunnah atau digunakan untuk melakukan kesunahan. Wa kadza yuqalu fil ghusli, begitu juga haram bersuci kalau ada air sedikit di dalam adus. Wa nadban alal wajibih bitarki sunanih lidraki jama'atin lam yurja ghairuhu, dan sunat atas sesuatu yang wajib
sunat meninggalkan kesunnah-kesunnahan karena menemukan jemaah lam yurja ghairuhu, yang lainnya tidak ada lagi atau tidak diharapkan lagi. Na'am maqila biwujubihi kadalki yang bagi takdimu alaiha. Sedangkan sesuatu yang menurut kil ini wajib seperti halnya menggosok, maka sebaiknya didahulukan atas berjemaah. Nadhira ma marra min taqdimin nadbi taqdimil faiti bi udrin alal hadiri wa infatat al jamaatu. Perbandingannya sesuatu yang sudah lampau, sesuatu yang sudah diterangkan tadi dari kesunatan mendahulukan solat yang ketinggalan disebabkan udur atas solat yang hadir atau yang akan dilakukan, walaupun akan tertinggal solat berjemaah. Tatimmatun. Ken sanikah kurang lebih na yung sa pola. Kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari teman-teman para kiai, para ustadz, para wali-wali Allah itu ada yang muskil tentang masalah pembahasan kitab ini, terutama tentang masalah faidatun. Mungkin dari teman yang sebelah kanan ada yang mau dibahas. Saya simpulkan dulu tentang masalah faidatun, bahwasanya di sini titik utamanya itu tentang masalah air. Air itu kompleks sekali, bahwasanya air juga di sini bukan milik pribadi tapi milik umum. Polanan apa? Situng aing nikah dari Allah, sombere tak itemu, dadi diman-diman. Lain mun jajan nikah kan lah pasti gadun tuan rumah. Otomatis kalau dikasih oleh tuan rumah nikah halal, dijual halal, idaer halal, kecuali ibuang nikah haram. Lah mun aing nikah mutlak milik Allah. Sampai di situ para ulama sampai mengharamkan akad jual beli tentang masalah air. Polan apa? Tak itemu sombre. Maka lebih tanah sumama tanah kantong. Lah ini belum tentu jadi haknya tuan rumah. Itu air secara mutlak. Mungkin ada dari teman-teman, ya silakan. Nah ini kan cuma pancingan. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja saya mau tanya masalah lafdiyah ya, penjelasan sekaligus prakteknya bagaimana. Dalam qauluhu tadi faidatun wal yaktasir hatman ala wajibin lidhiki waqtin an idraki sholati kulliha fihi ila angkol sampai fakana kama law madda fil qiraati. Di sini saya mau minta penjelasan bagaimana muradnya, tolong pelan-pelan kemudian dipraktekkan, karena secara zahir kelihatan di sini ada titik perbedaan pendapatnya Imam Baghawi sama fatwanya. Itu ada sisi jamiknya atau memang berbeda dan juga bagaimana? Paham pimpinan? Ini pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman ada yang nanggapi dulu dari sebelah apa kanan atau dari depan? Oke, terlibat terus nih Kak, dari separah bekal tuan rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini membahas tentang kewajiban takdim, mana yang didahulukan antara langsung sholat atau melaksanakan kesunahan di luar sholat. Maka di sini dikatakan wajib hukumnya iktasir, iktisor, mengambil yang wajib saja, tidak usah melaksanakan yang sunnah. Kesunahan yang di luar sholat. Kapan? Lidiki waktin. Diki waktin ini suruhnya ada dua. Yang pertama, memang kalau misalkan melakukan kesunahan maka tidak akan ada waktu sedikit pun untuk takbiratul ihram. Yang kedua adalah akan meninggalkan
akan ada bagian sholat yang keluar dari waktunya. Ini dikiwaktin. Nah, dalam kondisi demikian maka wajib iktisor. Iktisor yang wajib-wajib. Nah, kenapa dibedakan dengan kasus maddal qiraah? Maddal qiraah dengan apa namanya tadi? Akmala sunanaha, itu dia sudah ishtaghal bil maksud. Karena maksud dari wudu itu kan sholat. Sehingga meskipun dikatakan oleh ulama, meskipun orang ini sholat sampai keluar waktu, sedangkan dia belum menyelesaikan satu rakaat, dengan dia memanjangkan bacaan, ini kan tidak apa-apa. Kenapa? Karena ishtaghal bil maksud. Sedangkan tadi iktisor itu ranahnya kepada syarat-syarat sahnya sholat. Mungkin begitu saja dulu. Bagi si Sahil, bisa dipahami? Kalau dari jawaban pertama, iktisor ini ada dua. Satu, berhubungan dengan wudunya, berarti syarat sahnya melakukan sholat. Pertama, dalam wudu kita harus iktisor. Kalau memang di situ menyangkut masalah air, ternyata di situ nggak cukup untuk melakukan kesunatannya wudu, maka itu wajib direngkes. Montelok jika kelaku situm bain. Di dalam bajang juga wajib iktisor karena lidhaikil wakti. Kecuali nanti ada di dalam beberapa masalah yang di situ termasuk muddatul qiraatus surat. Di situ boleh selama di situ sudah masuk kategori istighalil maksud. Gitu ya? Ya, udah bisa paham. Yang lain. Mungkin pinter Baruk, pinter Ishak. Cepat aku HP melolong. Duh, cepat tangi bagi kitab. Oh, ini. Tuan rumah. Cuma. Sore luar pola pinter saya anyar-anyar. Yang lain. Ini enggak ada yang lain. Oh, sampean. Pasyaras mana? Keng terus saling kenal anyar kina. Anyar ki. Misbah ki. Moga-moga lanjut. Amin. Nih kaki peserta tambahan. Niki. Keng tak sempat ngiring kina. Tak langkong sabora. Niki namung tak jauh beda sarang kanca buleki buru namung nambah saos. Jadi dari penjelasan wal yaktasir sampai lidhaiki waktin masalah penjelasan dari Imam Baghawi. Jadi wudu nikah sunat-sunatnya kudu tenggal menabi hubungannya lagi doikil wakti menabi sholat akare waktu duhur akare 2 menit menabi lagi sunat-sunat wudu ilampain nikah bisa-bisa lagi waktu sobung ada nikah sunat-sunat lo oleh ilakoni bidah menabi lampon masuk dek sholat bektoh korang semenit tapi lampon takbir deki mau sholat oleh mau sajus anak pemiksa nikah mi bida sarang wudu gelak oleh tinggal tapi mun lebih masuk ka lo mun ki wudu oleh lo oleh kudu tinggal mun nabi la masuk ka sholat oleh kelakoni walaupun lo nyapok sarokaat karena posisinya mun wudu gelak ki teroda paka sholat mangken la de paka sholat la masuk fil maksud yakni maksud fi'lus sholah sehingga walaupun dekiloknya po sarokaat i dalam waktu duhur umpama sholat duhur tetap iparingaki melanjang bacaan sholat sanikah jadi bedana mana pami Imam Baghawi mi lo maringaki ngelakoni sonatil wudu polana khawatir ikhraju sholah an waktiha artinya takbir sudah waktu sholat sudah habis tapi mun la sunat sebe dalam sholat tak apa polana lah masuk fil maksud artinya fi'lus sholah masuk di dalam sholat jadi sunat-sunatnya pun oleh kelakoni walaupun lagi ternyata khurujil wakti qabla bulughi rakaatin wahidah kurang lebih nasi kan sudah paham? Intinya kalau memang bektonero mipet bagi si musolli atau mutawaddi itu wajib untuk iktisor di dalam wuduknya dalam wudu seumpama. Tapi kalau dalam masalah sholat satu kalau lidhaikil wakti maka di situ nanti semacam ada sepenting sudah masuk sudah melakukan sholat walaupun di situ nanti suratnya ipalancang tak apa sepenting masuk di dalam bekton sholat nikah tak apa tak mengganggu sepenting di situ masuk istighalu bil maksud gitu loh. Tapi kalau dalam wudunya ini wajib polana jadi syarat sahnya sholat
Tapi mun di dalam sholat ini ka walaupun mepet waktu lagi di dalam pertengahan nikah seumpama dikategorikan tak ada, sepenting nikah lampon masuk dalam kategori waktunya sholat yang diwajibkan dan nikah. Walaupun di pertengahan atau di dalam waktu mencapai Fatihah ternyata waktunya lampon tak ada, nikah tak apa-apa dan nikah gitu. Seumpama waktunya dalam mepet di dalam Fatihah ternyata waktunya baca nikah tak ada, tak apa-apa makai palanjang dan nikah. Ke dalam kantor. Assalamualaikum. Gelanun ki nyampung panitia kan saya boleh aja. Artinya ngakui bahasa Madura, boleh nak kadung kere biasa. Artinya amuskel kalau ben jawaban seki puru. Ampun kayak nggak muskel punten. Manabi solat pelanceng tak panapa. Polana ampun masuk ke dalam solat, tapi manabi wudu pelanceng mun waktu mepet tak kenging kan sedika. Panapa leres bab solat kinto. Soalnya agak dia tafsil. Manabi memang mepet ngepas. Manabi memang mepet ngepas. Ini kau tuh cepet. Misalkan solat asar maghrib kurang 5 menit. Dan nikah kau tuh pengepas. Tak kenging palampes. Soalnya lakar-lakari sekoni. Jadi mun bisa 5 menit nikah 4 rakaat sampurna. Saya kenging pelancong sampai keluar waktu nikah. Manabi waktu banyak. Solat asar dari kolam 4. Yang dimuskilan itu apa? Dari jawaban saya gitu boleh. Kan saya gitu buru akatia mutlak mana bi orang masuk ke dalam solat pelancong sampai keluar waktu lo kenapa kan saya gitu le kule amuskila pak lekar leres akatia gelanon kau le nekuk talam buru ngatain jajan lo nekuk kitab tak kau kelero akatia tafsir sini kau kau melok mutlak aki buru tafsirnya murodnya dulu murodnya di sini bukan tafsirnya murodnya kitab bukan oh berarti benih cermin amuskel dak jawaban engki bukan kaul yang lain dulu engki saya pertama kan apon jelas autu menabi mepet ke tutulian setuju engki setuju juga setuju terus anda setuju beda dengan sholat kan senika kalau sholat pelanceng lo kenapa soalnya ampun lah masuk dalam tujuan nah engki lihat muskil lah bab sholat lo senika lo mutlak kengenge pelanceng nih kalau mutlak segitu maksudnya muskil lah gue saya kengenge pelanceng nikah mana bi masuk dalam sholat waktu ki banyak nikah kengenge pelanceng misalkan sholat subuh kolema nikah kan abis sampai berhari nikah ternyata mau berkorong sampai berhari dan nikah lo kenapa mau nakala para berhari kurang 5 menit pak sholat subuh nikah tuh cepet sampai berkorong soalnya laki-laki ngepas Oke, muskil dulu nikah, karena sholat nikah juga nggak mutlak pengen pelancong sampai keluar waktu. Saya kayak ini mana bi waktu banyak gitu. Kentro yang bunga bola dah, terus kan motor terlalu. Tatwil surah itu apakah mutlak atau hanya pada sholat yang memang sisanya masih banyak, bukan ngepres? Begitu. Itu pun juga perlu diibarati, biar nanti kita sepakat begitu. Kan belum ada ibarat itu, yang ngepres, yang masih panjang. Soalnya begini, prinsipnya sama. Apa? Prinsipnya adalah memanjangkan surat dan sama-sama keluar waktunya sholat. Loh, sing waktunya panjang sampai keluar waktu aja boleh. Kenapa sing ngepres juga nggak boleh? Sebentar. Sudah. Sampean dilihat kitabnya dulu. Ya. Qauluhu li dhaiki waqtin an idrakis sholati kulliha fihi. Titik. Ya. Kama sarraha bihi al-Baghawi wa Bihi. Titik. Ya. Sampean paham murodnya itu? Ya. Paham. Ya. Dari Kang siapa tadi? Mujalli. Itu muskilnya bukan di situ. Tapi Kang Mujalli itu cuma mengatakan seakan-akan waktunya itu cukup untuk melakukan sholat secara sempurna, maka di dalam wudhunya dan sholatnya itu harus diringkas itu tok. Bukan kemuskilannya. Ya. Seakan-akan di sini ini Kang Mujalli itu seakan-akan ada 2 qaul. Seakan-akan. Tapi Kang Mujalli nggak paham, soalnya nggak buka kitab. Gitu loh. Ya. Ya. Sampean paham? Ya. Saya dulu. Ya. Sampean paham? Ya. Ridhoi waqtin. Ya. Ya paham ya? Ya. Saya tawarkan dulu ke sini. Berarti kulliha itu maksudnya juga masuk ke sholatnya juga, jadi begitu. Kalau sekiranya sholat itu kalau ipa cepat nika bisa ilakoni secara sempurna. Duhur sama 4 rakaat tapi waktu nami pet. Dan nika bi kitab Fathul Mu'in nika pakon iktisor wajib titik. Tapi ternyata pecap itambahin bi Fathul Mu'in. Lakin afta fi wawati sholati. Nah baru di situ masuk kata apa yang dimaksudkan Mujalli. Ya. Gitu. Paham ya sampai dia? Ya, paham. Gimana sisain? Ya. Kalau secara murad itu saya agak paham. Cuman gini,
Kan tadi banyak pertanyaan saya kan masalah praktiknya bagaimana kan seperti muradnya yang jelas. Cuman ketika membahas masalah maksud seperti yang dikehendaki Bintara Mujalli Furu kan, apakah memang semutlak itu kan ketika kita masuk dalam perkara yang maksud tidak memandang masalah waktu? Kan tadi dari Mujib cuman mengatakan kalau kita sudah masuk waktu sholat, ya masuk sholat itu terserah bacaannya sunatnya baca Baqarah gak apa-apa walaupun nanti waktu sholat keluar. Nah, itu apakah mutlak atau bagaimana? Apakah tidak memandang kalau nanti waktunya tinggal 5 menit, ya apakah itu tetap seperti itu? Nah, gitu pimpinan. Kemana pimpinan? Dituju pimpinan biar gak bingung. Sebenarnya tadi saya kurang begitu paham dengan apa yang diminta karena tadi panjang lebar moderatornya. Kalau yang saya pahami dari iktirotnya Ustadz Mujalli tadi kan Mujawi menjawab bahwa ini mutlak boleh walaupun waktunya itu semisal karya takbir tok semisal. Akan tetapi oleh Ustadz Mujalli minta kejelasan apakah memang semutlak itu atau tidak. Karena menurut beliau walaupun tadi ibaratnya belum dibaca, andai sholat duhur jam 1, kemudian dia memanjangkan sampai asar jam 4, lah itu yang dimaksud di situ. Kalau yang dia sholat kemudian kurang 5 menit asar kemudian dia memanjangkan, itu menurut beliau tidak masuk dalam teks ini. Kenapa? Karena dia seakan-akan mungkin mainan atau bagaimana. Bismillahirrahmanirrahim. Gelenon nih. Dalam takbir Fathul Mu'in, morot nih kaki. Idrokis sholati kullihe. Jadi kita pahami dari kullihe. Nalaikana waktu sholat mepet, kari sekoni. Seandainya wuduknya dipanjangkan, kita tidak nyapok takbir pun. Ini lo fokus aja, takut terlewat. Nanti salah paham menyimpulkan nanti. Makan. Sebedai Fathul Mu'in nikah, misalkan adzan hampir selesai duhur nih kan para adzan asar korang sekoni sehingga mau wudhu cepat kita masih nyapok takbir, mau wudhu pakai sunat kita keluar di jeding nyapok adzan. Jadi lo nyapok sholat sama sekali. Idrokis sholati kulliha, lo nyapok sholat sama sekali. Jadi ketika misalkan wudhu jeding ki terus kali nawaitul keluar di jeding nyapok adzan engki keluar di jeding capok adzan. Seandainya kita langsung kilo lo usah baca nawaitu langsung kala wajib meloloh lo usah sunat telo kali kita keluar jeding kelangker ki bisa Allahu Akbar bahkan ki bisa 1 rakaat kan man adraka rakaatan faqad adraka al-waqta kan sini. Jadi kan nyapok sarakaat nyapok tuh. Jadi saya beri Fathul Mu'in mana bi murad beten kaula tahun inggula murad sekila. Ini kalau nyapok sama sekali. Setuju? Tak jepok sama sekali nalikan wudu iulang telo kali nat sunatnya dilakukan maka keluar di jeding kilo takbir capok adzan. Jadi lo nyapok sama sekali. Seandainya wudunya 1 kalian idang ki japo takbir. Nek ka murad se kulliha. Murad se kebingkengan nikah. Le ki buru meriksanin da Ustaz Maksum. Ta'alluq ke dari aftani ke kimah. Lakin tape afatwa basirah Imam Bawawi fi fawatis shalah dalam abba salat. Nika fatwana kan bi'an nih, bi'an. Imam Bawawi afatwa orang nika mau nibab sholat oleh ngalakonin nat sunat sanajan tak nyapok sarokaat. Tanya senikir kan. Kenapa dibedakan bab wudu kudu cepet sedangkan bab sholat oleh ngelakoni sunat cepon gila contohnya kan mau sholat Baqarah. Jalan sholat 5:30 subuh ki mau sholat Baqarah capok pember are. Lah nika menurut Bawawi lo kenapa? Sanajan lo nyapok sarokaat pun di dalam waktunya. Makai Maria kol belu asal ngeringat duha sobuna lo kenapa? Asal ngatoknya dari waktu luas. Mulai waktu mepet kau tuh pamare. Oke, talangkong. Mungkin begini biar ini musyawarahnya terkonsep sebagaimana musyawarah lazimnya. Andaikan dari penanggap tadi itu membacakan ibarat sangat menarik, tapi karena tidak ada ibaratnya saya rasa kurang begitu menarik. Kenapa? Karena penjelasan di mu'innya ini ternyata pertama dalam wudhu itu ternyata wajib untuk iktisor ketika dikiwaktin. Kapan bisa dikatakan dikiwaktin? Kalau kita tidak
sampai melakukan sholat secara sempurna dengan sebab melakukan as-sunan. Entah itu lo nyapok bunton, intinya kita dari awal salam bukan tidak jepok sekali. Saya rasa beda. Kalau yang dimaksud kulliha di sini secara utuh, dia tidak menemukan waktu yang cukup untuk melakukan sholat secara kulli. Nah, kalau sampai ini melakukan sunat sampai tidak menemukan waktu sholat yang kulli, maka dia hukumnya wajib. Gambarannya seperti ini. Umpama waktu sholat dari takbir sampai salam 10 menit ya. Saya gambarkan seperti ini. Awal salam sampai awal takbir sampai salam 10 menit. Orang itu melakukan wudu di sebelum 10 menit. Maka bagi orang yang melakukan wudu tadi tidak boleh melakukan melebihi dari sisa 10 menit. Kenapa? Karena ketika kurang dari 10 menit, otomatis dia tidak akan bisa melakukan sholat secara kullih sempurna. Nah, ini pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Al-Baghawi ya. Jadi di dalam bab wudu Imam Baghawi ini menyatakan wajib untuk iktisornya, tetapi yang dibuat keiskalan oleh ulama yang lain, Imam Baghawi ini ternyata beda fatwa di dalam bab sholat. Fatwa Imam Baghawi di dalam bab sholat ternyata boleh untuk melakukan sunan atau tatwilul qiraah dan lain sebagainya. Ini boleh menurut Imam Baghawi. Ternyata kan ditanggapi, kok bisa beda? Dijawab oleh Imam Baghawi, karena beda esensi antara sholat dengan wudu. Kalau di wudunya, kenapa Imam Baghawi menyatakan haram ketika melakukan as-sunan? Karena bukan esensi daripada maksud wudu. Maksudnya adalah tujuan intinya adalah melakukan sholat. Jadi kalau kita disibukkan dengan wudu, berarti kita masuk kategori istighol bisunan. Nah, sedangkan dalam bab sholatnya dia boleh untuk tatwil, melakukan sunan dan lain sebagainya, walaupun sampai mengeluarkan sholat dari waktunya. Kenapa? Ya karena dia istighol bil maksud, bukan istighol bil wasail. Bisa dibahas. Jadi pertanyaan saya mungkin bisa ditanyakan oleh moderator, karena bisa ditanyakan kalau ada ibarat. Bismillahirrahmanirrahim, saya baca ya Ustaz. Iya, mendukung dari tadi. Ya benar, bukan ini. Ini tadi mendukung siapa namanya, pemahaman ternyata tidak mutlak dari Ustaz Mujali. Ibarat ini. Iya, mohon maaf karena ini tuan rumahnya pada telakkan Ustaz. Ini saya pindah ke bab ya, bab sholat. Ternyata memang benar apa yang dikemukakan sama Ustaz Mujali tadi. Halaman 15 Fathul Mu'innya, di dalam membahas waktu sholat, di sana dijelaskan, wa'lam anna sholat tatajibu bi awalil waqti wujuban muwassa'an, falahu ta'khir an awalihi ila waqtin yasa'uha. Perlu diketahui bahwa sholat itu wajib dilakukan di awal waktu dengan wajib yang wasa', sehingga boleh diakhirkan dari awal waktu selama waktu masih bisa. Iya nanti. Iya benar. Ini saya terusin. Bentar, selanjutnya Ustaz, biar lengkap, biar gak dipotong-potong gitu. Intinya seperti ini. Wa ya'thamu bi ikhraji ba'daha anil waqti. Dosa mengeluarkan sebagian sholat dari waktu, wa in adraka rok'atan, walaupun di dalamnya dalam waktu masih 1 rakaat. Terus na'am ya mimar dosa. Namun lau syara'a fi ghairil jum'ah, kalau orang sudah masuk dalam sholat selain sholat Jumat nggih, wa qad baqiya ma yasa'uha, dan dia melakukan sholat di dalam waktu yang masih panjang, jazalahu bila karohatin ayyutawwilaha bil qiraah awi dzikri hatta yakhrujal waktu. Belum. Mafhum muqabalahnya masih ada. Mafhum muqabalahnya bentar Ustaz, bentar. Nggih, yang fair. Sebentar. Wa illam yuqi minha raq'atun fihi alal mu'tamad. Walaupun tidak menemukan 1 rakaat. Tapi fa illam yabqa minal waqti ma yasa'uha au kanat jum'atan. Jumat beda dengan salat yang lain nggih. Lam yajuz al maddu. Tapi kalau waktu sudah mepet atau salatnya salat Jumat, sama sekali tidak diperbolehkan untuk memperpanjang qiraah fi sunan itu. Itu saja. Ya, maksudnya memang dibedakan antara ini waktu mepet atau waktu masih panjang, seperti itu.
Satu lagi moderator. Satu Gini loh, lagi. di dalam masalah iktisar ini ada dua permasalahan. Satu masalah wudhu, dua masalah sholat. Ya, yang kesemuanya itu menyangkut waktu. Mepet apa tidak? Kalau memang mepet, nanti dilihat dulu. Kalau waktunya mepet, ini dilihat dulu, suruh cepat. Kon ngalakun ini beni, lafardun bayi. Iraku jadi batambahin, mereka bid'ah dan nikah. Empon. Sudah paham ya dengan jawaban? Paham. Sebentar, sampean apa? Belum sepakat. Sebentar. Saya tanya, bukan sampean yang tanya. Ini. Ternyata si Sa'il paham. Berarti sampean apa? Kalau dalam musyawarah itu, Iya, paham. itu semua anggota musyawirin. Saya tanyakan itu dulu. Selebihnya dari Sebentar. Sa'il. Sa'il paham. Nah, Sekarang sampean menambahkan apa? jadi begini, bisa dijelaskan. Karena ini pendapat individu pribadi ya. Ya. Pendapat individu Imam Baghawi di dalam Tatwil As-Sunan fi Shalah. Kalau membacakan ibarat di sana, Ya. kemudian digabung dengan ibarat yang di sini, apakah di ibarat yang seglobal itu bisa mengakomodir pendapat Imam Baghawi yang secara individu? Jadi tidak menutup kemungkinan untuk hilaf. Bahkan ini ibarat di Mu'in ini, Ya. andaikan dibuat tanggapan untuk ibarat yang di sana karena sifatnya mutlak, bisa dibuat acuan untuk khilafiyah. Begini. Jadi kalau ibarat yang di sana mau dibuat tanggapan pendapat Imam Baghawi, ini kurang pas, kecuali Ada beda. menemukan ibarat yang memang pendapatnya Imam Baghawi di kitab-kitab yang lain tidak seperti ini. Gitu ya? Itu baru. Ya. Ini pendapat ya. pribadi Imam Baghawi loh. Udah itu toh? Oh ya. Ini saya jelaskan dulu. Si Sa'il sudah mafhum. Cuman dari Kang Ra'ub ini ada kemuskilan antara Fathul Mu'in yang di situ komentar dari Imam Baghawi dengan teman kita yang baru itu seakan-akan itu kontra. Ini kan Nggak bisa tadi dijamekkan. saya tadi kan mujib ya. Ya. Justru itu juga yang saya janggalkan, cuman saya tambahkan kejanggalannya. Malai sauha itu tadi dibahasakan haram karena tatwil. Padahal fi'lu di waktu itu saja itu sudah haram. Iya kan? Jadi saya curiga sebenarnya, cuman belum ada ibarat ya. Kan kita sekarang pakai versi Al-Baghawi. Di sana pakai yang mutlak. Gini, fi'lu sholah fi malai sauha ini sudah haram. Tatwil haram. Nah, jangan-jangan kalau nanti kita pakai pendapat Al-Baghawi yang asli mungkin haramnya bukan tatwilnya, tapi karena fi'lu sholat fi malai sauha. Kan begitu. Jadi kalau mau diperjelas lagi harus ada ibarat lagi. Kenapa? Itu loh, waktu hurmah itu kan fi'lu sholat fi malai sauha. Jadi nanti kalau pakai ibarat itu nanti ada dua keharaman dong. Haram karena sholat di waktu yang mepet, haram karena memanjangkan sholat. Nah, sedangkan memanjangkan sholat itu versi Al-Baghawi tidak haram. Nah, itu kejanggalannya yang perlu dibereskan begitu. Begini saja. Mungkin kita itu bisa cari titik temu antara Imam Baghawi yang seakan-akan itu menghukumi mutlak. Tapi kenyataannya tidak. Begini Gitu ya? Tor. Tapi di Tadi situ, tadi kan sudah. Ustadz Mujali itu menjelaskan ada bukan yang mayasa'uha. Mungkin itu nanti bisa dijadikan perbandingan. Tadi kan beliau mencontohkan semisal sholat jam 1 kemudian sampai asar baru itu yang tidak haram menurut beliau. Lah kalau yang dibahasakan teman-teman itu kan ya waktu yang mipet yang masih ada, yaitu mayasa'uha. Semisal sholat 5 menit, ya wis 5 menit. Tidak boleh. Berarti kalau waktu sudah 5 menit berarti tidak boleh melakukan sunan itu. Nah, ini kan yang ada. Kemudian ini menurut versi Imam Al-Baghawi. Nah, kalau memang tadi ada yang diiskalkan oleh beliau itu mungkin ditampilkan, bisa saja mungkin itu pendapatnya yang lain atau bagaimana. Kalau memang terjadi hilaf. Sebentar, ini yang jelas sudah bisa memahami antara Imam Baghawi yang berkomentar dalam kitab Fathul Mu'in, gitu ya. Cuman seakan-akan memancing kontradiksi dengan pendapat yang di situ. Ya. Ternyata ada semacam komen dari Kang Badrul Soleh. Dilihat dari segi filunya, kalau keluar dari waktu sholatnya itu haram, mungkin di situ. Artinya dari Kang Badrul itu mengatakan keharamannya itu bisa dilihat dari takwil sholatnya, bisa dilihat waktunya, gitu. Seakan-akan begitu. Monggo. Sebentar, Kang Mujali saya tutup. Kang Ahsin Alek, lulusan Yaman. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira tidak ada perbedaan di sini ya. Dikarenakan di Fathul Mu'in yang pertama kan dikatakan bahwa di sini yang harus iktisar itu dari kesunahan mutlak. Dan tadi yang dibacakan itu masalah tatwilul qiraah. Fala yajuzu al-maddu kan. Di dalam salatnya itu masalah qiraah saja.
masalah qiraah saja. Dan di sini Sholatnya itu ada memang Baca ada Al-Qur'an. khilaf atau bagaimana? saya kira tidak ada hilaf. Enggak ada hilaf. Karena begini. Di sini kan dikatakan bahwa lakin afta fi fawati sholati law akmalu sunanuha bi ayyatiha walam yudrik walau lam yudrik rakaatan. Kan demikian. Itu kesunahannya adalah kesunahan yang global. Tidak masalah pembacaan, tapi di dalam bacaan di rakaat dan yang tadi disebutkan itu permasalahan pembacaan di qiraah, Fatihah dan juga surat-suratnya itu yang dipanjangkan. Sedangkan kalau duduk istirahat itu tidak itu tetap harus disunahkan, sunah untuk dilakukan di dalam permasalahan sholat yang sekiranya tidak bisa untuk mengikuti semua waktunya di dalam waktu sholat. Ya, karena begini. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi yang dibacakan itu. Sebentar. Naam ilang qol wa illam yabqa minal waqti ma yas'uha aw kana jum'atan lam yajuz al maddu. Kan demikian. Wala yusanu al iktisar ala arkani sholati li idraki kulliha fil waqti. Kan demikian. Padahal di bawahnya itu dikatakan bahwa yakni law baqiya minal waqti ma yas'ul arkan faqat fala yusanu al iktisar alaiha balil afdal lahu ayyatiya bi sunniha ma'aha walau kharaja ba'daha anil waqti. Sehingga tetap disunahkan. Itu sunnah. Kesunahan tetap sunnah dilakukan walaupun sebagian rakaat keluar dari waktu. Bagaimana? Saya minta tanggapan dari yang lain dulu. Tobuk ibarat edinator tobuk. Yang sana sebelah sana. Oh diem. Monggo. Kang. Saya maaf ya dulu ya. Mari Terima kasih atas waktunya. Kalau menurut kami pribadi, inti dari poin antara dua pendapat tadi adalah masalah istighraqul maksud aulah yang pertama. Sehingga dari sekian ulama yang menyatakan ketika istighraq bil wudu mengenai atau kesunahan dalam permasalahan wudu, nikah tetap tidak diperbolehkan atau diharamkan. Cuman kalau istighraq dengan permasalahan al-maksud, ini menurut kami pribadi secara konsep dasar tetap ulama sepakat diperbolehkan, kecuali mengacu pada konsep awal dalam permasalahan al-waqtu sholah hada muwassa'an idza kana waqtuhu wasi'. Wa waqtu sholah mudayyiqan idza kana waqtuhu dhayiq. Seperti itu. Dalam permasalahan ini memang beliau menyatakan fatwa dari Syekh Al-Baghawi dalam permasalahan yang menyatakan diperbolehkan dalam konsep sholat untuk memperpanjang meski dalam keadaan dzikil waktu ini tetap boleh saja. Karena apa? Karena tujuan utama adalah maksud. Bahkan dalam ulama yang lain menyatakan sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ibn Hajar, beliau ini tetap berpendapat dari permasalahan ini. Kami tengok dalam Qulubinya atau dalam Mughni kalau tidak salah ya, beliau menampilkan cuplikan dari beberapa pendapat ulama. Yang penting di sana ghalabatud dhon bitatliti a'dha'il wudu fi waqtil fi dzikil waqti ini labak saya nih. Dengan artian tetap sah-sah saja. Kalau kita mengerucut pada permasalahan yang ada, ini mungkin kalau versi yang pertama yang menyatakan dalam permasalahan iktisar mengenai kesempurnaan dalam berwudu, kenapa dia katakan haram? Karena poin yang pertama di sana tidak ada tujuan atau bukan konsep dasar daripada sholat dengan artian laisa bil maksud. Terus yang kedua di sana dikhawatirkan atau memang tidak ada kecenderungan dalam praduga dia mampu tidak atau nyapok dalam beton salat napa punten. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, kenapa dari Fathul Mu'in ini kok menampilkan dalam permasalahan salat ya? Salat memang jelas berbeda antara salat dengan wudu. Karena kalau dalam permasalahan wudu ini ulama berpendapat harus ada unsur aghlabiton bahwasanya dalam wudu tersebut bisa menyampaikan pada salat dengan artian nyampuk beton salat. Terus kalau dalam sholat, sehingga dalam beberapa referensi yang dinyatakan ketika waktu sudah sempit dalam konsep dasar ini ya, tidak boleh kita memanjangkan bacaan dan semacamnya. Nah, kalau waktu sempit, cuman kalau waktu dalam keadaan renggang dengan artian masih panjang, ini boleh menambahkan ikmalus sholah. Kami rasa seperti itu. Jadi kalau menurut saya konsep dasar kita tidak boleh mencampur aduk. Kalau dari teman-teman kan mencampur aduk konsep dasar sebagaimana waktu disampaikan
Kalau waktunya wasi, kita memperpanjangkan sebagaimana membaca surat Al-Baqarah subuh, awal subuh kalau membaca Al-Baqarah sehingga kharajah waktu sholat sah-sah saja. Nah, ini konsep dasar. Cuman kalau cuma tersisa hanya 5 menit kok mau surat Al-Baqarah, kami rasa tidak ada pendapat yang semacam itu. Nah, ini konsep dasar yang dibacakan tadi dari teman-teman. Ini konsep dasar. Kan kami memilah seperti itu. Terus dalam permasalahan di sini ya, di sini kenapa tatlithul a'dha'il wudu ini diperbolehkan ya? Diperbolehkan menurut sebagian ulama. Juga kalau versi Al-Fathul Mu'in tidak memperbolehkan karena ini tidak ada kaitannya dengan ranah permasalahan sholat. Sedangkan kalau konsep dasar kami mengacu pada konsep dasar, ternyata yakni ibradul ma atau mempersiapkan segala hal kebutuhan dalam sholat itu kan termasuk hal yang sunnah. Maksudnya begini, iya kan begini moderator ya, kan kami coba ya mengoreksi dari teman-teman tadi ada sebatas ibarat ya yang menyatakan ini merupakan ketika waktu wasi boleh saja membaca panjang sehingga keluar waktu sholat kan seperti itu. Ketika waktu pendek ini tidak boleh. Lah ini kan menurut kami ini memang konsep dasar. Lah dalam permasalahan yang ada, ketika waktu doik ini versi Imam Baghawi saja yang menyatakan kenapa alasan beliau karena istighalul bil maksud seperti itu. Boleh. Kalau Imam Ibnu Hajar cuman beliau menyatakan boleh, yang penting sekiranya aghlabiddon dia masih mendapatkan 1 rakaat dalam waktu itu saja meski tahlil lil wudu. Ada ibaratnya. Bin. Intinya sama saja. Cuman ada penambahan di sini bahwasannya penambahan komen dari Imam Ibnu Hajar itu toh. Clear ya? Kayak mic-nya itu. Apa memang beda antara qiraah dengan tasbih misalkan? Kalau memang beda, loh ini sama-sama sunnah. Bahasanya sunnahnya semua. Ya. Gitu. Terus letak kemuskilannya itu benar-benar. Nah, muskilnya apakah memang benar beda antara qiraatus surah dengan misalkan qiraatus tasbih? Ya kan begitu. Kalau memang nanti sama, ya sudah kita panjangkan tasbih juga boleh meskipun itu bukan. Gini loh, di dalam kitab Fathul Mu'in itu cuman menawarkan komentar dan konsep. Entah kita itu mau memakai Imam Baghawi atau yang lain silahkan. Cuman sementara komen dari Imam Baghawi semacam ini di Fathul Mu'in. Bisa komen. Ya. Enggak. Saya dulu. Kalau seumpama dari kita itu sudah paham apa yang dikomentari oleh Imam Baghawi di Fathul Mu'in, itu kan kita sudah paham. Cuman menawarkan komentar, menawarkan qaul. Entah nanti di kitab yang lain, Ibnu Hajar atau yang lain itu menawarkan konsep lain atau kafiyah lain, terserah. Ganti pertanyaan. Ini loh yang sebentar, kemuskilannya itu di mana? Nih, tadi kan dari sana, dari Brumus ya. Itu kan kalau misalkan sudah ngepres tadi ya. Oh iya, kan tadi sudah ngepres. Kemudian sudah tinggal 5 menit, masih memanjangkan bacaan, kan tidak boleh. Ya. Sedangkan ibarat di sini boleh. Itu boleh melakukan sunan-sunan. Nah, di antara dalam sholat loh ya, dalam sholat ya. Sholat. Dan wa minha al-qiraah wa dzikir. Lah, sehingga nanti kalau contohnya dzikir di dalam sholat itu apa? Ya, baca tasbih, ya, syahadat, takok murtad. Terus yang di komen ini apa? Perbedaannya itu apa? Tadi kan mentafriq bainal qiraah wa ghairiha. Nah, itu tuntutannya ke saya bukan? Siapapun. Saya hanya minta kejelasan dari ini. Kemutlakannya dari situ gitu ya. Iya, kenapa dibedakan antara qiraah dengan dzikir? Padahal di sini berangkatnya dari sunan. Sunan, sedangkan juga ada tadi bahasa ayyutawilha bil qiraah aw dzikir. Apa nanti kita masukkan tatwil qiraah itu bukan sunan tapi sunan fi sunanli qiraatul surah atau begitu nanti. Nah, itu nanti kita butuh pencerahan begitu. Gitu ya. Ini ada semacam kemuskilan. Ya. Yang dari situ ya. Ya, gimana? Sekedar himbauan untuk moderator. Ternyata moderator yang pernah handal ternyata kehandalannya sudah hampir hilang. Jadi mungkin menurut saya begini moderator. Ya. Ini kan kita sudah menemukan titik permasalahan. Pendapat Imam Baghawi yang menyatakan bahwa kita itu boleh untuk tatwilul qiraah walaupun sampai ikhrajul waqti. Yang permasalahannya kan itu. Kemudian ada dari Mu'tarid yang tidak senada dengan pendapat Imam Baghawi ini menyatakan bahwa ternyata tidak seglobal itu.
dipetakan antara dikil waqti dengan tidak. Kalau belum dikil waqti itu boleh untuk tatwil, tetapi ketika sudah dikil waqti tidak boleh untuk tatwil. Ibarat yang dibacakan ternyata tidak ada yang menerangkan seperti itu, bahkan palsu ada di ibarat yang ada, di ibarat yang telah dibacakan keterangannya sudah jelas, wala yusannu al-iktisor, wala yusannu al-iktisor. Iya, balik ayat dia bitatwil, ya boleh kan, senada dengan pendapat Imam Baghawi, tidak ada hilafiyah. Berarti palsu gitu ya? Ya tidak sama dengan yang diterangkan ibarat yang gitu dibacakan seperti itu saja. Ya sebentar, cuman beda pemahaman, tak apa langsung ya. Ya gak apa-apa, biasa. Karena tadi langsung saja tidak lewat moderator, kami bacakan kembali saja ibaratnya pelan-pelan karena tadi sama moderator suruh cepet-cepet akhirnya agak runtut. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca dulu dari yang Imam Baghawi. Lakin afta fi waqti shalah law akmala sunanaha bi ayatiha wa law lam yudrik rakaatan wa qad yufarraqu bi annahu thamma ishtaghala bil maksud fa kana kama law madda fil qiraah. Itu yang dipegang ya. Fa kana kama law madda fil qiraah. Itu dari Imam Baghawi ya. Maddal qiraah nggih. Pun ya sudah, kita langsung saja. Wa'lam anna shalah tajibu bi awalil waqti wujuban muwassa'an falahu ta'khir an awalihi ila waqtin yasa'uha bi syarti ayyazima ala fi'liha fihi walau adraka fil waqti raq'atan la dunaha fal kullu adaun wa illa faqadaun. Pun titik. Wa ya'thamu bi ikhraji ba'daha an awali anil waqti wa in adraka raq'atan. Sudah titik juga. Ya samu bi ikhraji ba'dihi anil waqti wa in adraka rakaatan. Namun ada kalam istidrak, na'am. Law syara'a fi ghairil jum'ah wa qad baqiya ma yasa'uha jazalahu bila karahah ayutawwila gini wa qad baqiya ma yasa'uha jazalahu bila karahah ayutawwilaha bil qiraah aw dzikri hatta yakhruja waktu wa illam yuqi minha raq'atan fihi alal mutamad. Sudah nggih? Itu alal mutamad. Bentar dulu nggih. Fa illam yabqa. Udah dulu belum selesai. Diruntut moderator nanti jadi rancu kalau enggak diruntut. Oke. Fa illam yabqa minal waqti ma yasuha ayam ma yasauha au kanat jum'atan itu. Fa illam yabqa minal pembahasannya madul qiraah nggih. Imam Baghawi pun menyinggung kama laukana fi maddil qiraah di depan tadi. Faqad baqi wa fa illam yabqa minal waqti ma yasauha au kana jum'atan lam yajuz al maddu. Pembahasannya sama, maddul qiraah. Lah nggih, pun. Wala yusannu al iktisar alal arkanis shalah li idraki kulliha fil waqti. Bentar. Wala yusanu ini di mana? Ini dari kalam dari mana? Bukan, jangan dibawakan langsung ke belakangnya, ke depan tadi. Baru nyambung. Artinya kalau dipukul ke fa illam yaqum minal waqti ma yasauha wala yusanu ini Kak, runtut ke sana. Kembalikan ke depan. Yang masalah bukan ke wudu, itu dalam depan muqaddimah itu. Iya. Udah ya. Intinya alal mu'tamad ini tidak lepas dari Imam Baghawi karena Imam Baghawi pun menyinggung tentang madul qiraah. Udah itu dah ya. Wis ya. Saya tawarkan ke moderator paham ya? Paham. Oh, ya. Udah saya hafal itu. Iya, takut nggak paham. Silakan saya kasih waktu untuk teman kita Perumus dari Bangkalan. Nambah sekali. Ini kalau saya pahamin, ini wajar kalau kita pertama memahamin ini mutlak. Yang di awal itu tidak mencukupi waktu, karena di endingnya itu ada bahasa fakanah kama lau maddah fil qiraah. Konsep maddah fil qiraah ini rata-rata dalam permasalahan waktu yang mencukupi, kan seperti itu. Ketika waktu mencukupi untuk arkan atau wajib shalah, ini kan rata-rata ibarat mengatakan bahwa alal mu'asoh atau mu'tamad mengatakan boleh takwil qiraah. Jadi memang sepintas kita mungkin akan mengatakan bahwa sebelum kama nih gafaka nakama, berarti sebelumnya itu adalah yang konsep doik. Artinya adalah waktu tidak mencukupi untuk arkan,
Sehingga kita kesannya adalah berarti ini pendapat pribadinya Al-Baghawi yang ternyata tidak sejalan di babu sholatnya, bahwa apa? Yang boleh takwil kiro'ah terfokus kepada ketika yasa'u al-arkan, seperti itu. Mungkin sumbangan ibarat biar kita bahasa sekarang ya, di pering Fathal Mu'in. Mas'alatun Fatay al-Baghawinya, ini kita pote ini kan. Idza adrakang akhiral waqti bihaisu law addal fardhu bisunaniha bihaisu law addal fardhu bisunaniha yafutul waqtu walau iktasara ala adail arkan amkanahu itmamuha fil waqti fahal aula ayatruka asunan wa yaktasir al arkan aw yastamirra fi shalat wa yutimma sholata bisunaniha wa arkaniha qala al aula ayyutimmal fardhu bisunaniha wa arkaniha al aula ayyutimmal fardhu bisunaniha wa arkaniha. Latar belakangnya sama sebenarnya dalam kasus apa? Ada il arkan. Artinya waktu itu hanya mencukupi arkan saja, berarti gak ada beda dengan konsep yang lain sebenarnya. Mungkin kita hanya apa? Kama law madda fil qiraah ini kita mungkin menggambarkan tandir ya. Tandir takwil qiraah yang kasusnya adalah ya saul waktu. Berarti sebelumnya adalah baikil. Ternyata kalau kita mengacu ke sini berarti sama-sama ranahnya adalah ya saul waktu, tapi hanya fil arkan saja. Berarti kan gak ada bedanya sebenarnya. Sesuai dengan kamakola tuan rumah, tidak semutlak itu kan, seperti itu. Ya mulai tambah lagi. Nah, coba. Ceng banyak geluar ini. Intinya antara Imam Baghawi di dalam masalah daikil waktu di dalam sholat itu tak usah lanjeng geluh. Baru nanti katapi di dalam masalah sholat itu kok beda gitu loh. Berarti masalah mutlaknya enggak semutlak itu. Kalau ternyata nanti muddatu fil qiraah silakan saja selagi dalam masuk waktunya sholat gitu ya. Secara bisa untuk muddatil qiraah itu tak wis apa boleh? Apa? Iya paham. Iya. Dari penjelasan tadi, dari penjelasan Promoski Buru, seakan-akan seperti karangan sendiri ya, karena sangat pas dengan permasalahan kita. Tetapi itu kan bisa hanya metode mafhum ya, hanya metode mafhum. Dengan adanya ibarat tadi bisa diambil kesimpulan bahwa dalam maddul qiraah ini khusus kepada dzikri waktin yang sifatnya yasauha. Konsep ini untuk yang yasaul waktu. Iya. Paham. Tapi untuk kejelasan ibaratnya ketika la yasaul waktu, apakah memang ada ibarat yang tidak boleh? Karena begini, di bab sholatnya kan la yajuz al-maddu kama fil jum'ah ya. Di belakangnya ada bahasa wala yusannu al-iktisar. Wala yusannu al-iktisar alal arkan. Berarti al-arkan berarti kan yasa'u al-waktu alal arkan, berarti kan yasa namanya. Pemikiran saya dari awal memang seperti itu. Tetapi ketika melihat pada pedoman Imam Baghawi yang beliau sempat menampilkan sebuah kaidah fikih yang alurnya ma yughtafaru fid dawam la yughtafaru fil ibtida. Itu bukan komentarnya Al-Baghawi, iya. Pokoknya itu cuma oleh Sahibul Mu'in itu diarahkan. Iya. Konsep wudu itu tidak ada maaf baginya, tapi di bersolat ada maaf. Paham. Cuma ketika itu dikhususkan untuk ibaratnya apa memang tidak perlu pendukung, karena kaidahnya kan yughtafaru fid dawam ma la yughtafaru fil ibtida. Kalau kita kaitkan itu salah itu. Yughtafaru fil asal. Udah. Sebentar. Saya tawarkan kepada
penanggung jawab Pak Le Sofwan. Oh, ibarat tambahan. Ini begini ya Bin, ini contohnya telo. Kalian rancu tadi karena tidak mau mencontohkan pakai bahasa Madura, telo. Apa jangan sopu ya? Ini kan pola benyale ale tukang anu ini male mun salat sopu male tengate. Bener tak? Seumpama om berare kol 6. Om berare kol 6 istiwa. Kita bangun dari tidur, misalkan kan kol 6 kurang 5 menit. Ini langsung kejeding cak kami ini. Mun kami lo nyapo teh ki, gelandun ki ya kami. Om berare kol 6. Kita aja ke kol 6 kurang 5 menit. Ini jak langsung salat benda wudu kacapak-kacapak kan langsung nyapo ini. Jadi ketika kita kejeding tidak boleh akemi, ini juga ada takbirnya itu. Mungkin kalau cukup mini sekoni kudu 4 itu, kecuali kemi yang jadi penyakit kencing batu boleh kemi itu. Kalau kemi yang sekoni kudu tahan itu. Jadi kita bangun kol 6 kurang 5 menit, kudu langsung wudu, tak pakai sikat, tak pakai akemur, tak pakai wudu, langsung wudu sekalian edeng, thank you. Langsung salat. Salat assalamualaikum ternyata pas om berare. Berarti kan kilo tusan ya. Seandainya tadi sikat, akemur, ini loh aja Pak, ini dosa. Male oleh si manfaat situ. Tapi Nabi kula nyontoh takbir dari Fathul Muin sareng sesede jadi kabar telo. Waktu luas ya. Waktu ngepres, bereng waktu sekali setogel. Waktu kali setogel kan sobung dari gila. Saya bahas waktu ngepres ini kan masuk ada dari komen pertama itu cukup karukun arkan fakot. Ya sauha arkan fakot, ke arkan fakot lagi. Jadi mun saya waktu luas, palancong mau sebagoro sampai lo berdu malam sampai 2 hari kan dan lo kenapa kan sini kan. Mun salah kan luas ongku, asolat sobu kabit dari awal sampai berare lo kenapa? Ini kan cek luas ongku. Saya ngepres, seandainya cukup rukun nama loloh. Lah nikah sesuai takbir tidak harus dikalah rukun itu, sunatnya juga boleh. Tapi sobu berarti kondotnya masih boleh. Thank you. Lah mun lakar waktu kali semenit, nikah kan saya setogel nikah. Nikah lo bahas begini. Om berare kol 6 kita takbir kol 6 kurang semenit. Nikah napa? Ki mau sesorat, napa ki mau segabiro? Kan sobung bahasin. Jadi saya nomor telo contoh kali setogel nih kasih lo oleh pelanceng. Mun saya lakar luas-luas ongku kening pelanceng, mun saya ngepres sesuai sarang takbir gila, ki oleh juga ke sana ada. Fala yusannu liktisaru alaiha bal kan beda-beda gila. Balil afdal ya dia bisunan juga. Mun saya ngepres nih ki oleh ki sunan. Baru saya kali setogel nih kalau kenging. Contoh saya nomor telo nih kalau singgung, sanajan perumus juga lo singgung kagak thank. Contoh saya nomor telo yaitu waktu saya kare setogel nih kak selok kenging ISN sunnah pada takbir ada kan ketika waktu sangat luas sekali boleh panjang berjam-jam sampai keluar waktu. Saya nomor 2 ngepres ini sunat dilakukan juga sunatnya meskipun sampai keluar kan sini ya. Saya nomor telo kare setogel lah ini wajib iktisor sehari kayak karena kok saya modal ini sobung sekali stokil sobung lam yajuz al-madu napa seumpama sunan nah kan mereka ini pada sarang sunan konot apa enten nih seandainya sobu berarti tidak dibedakan berarti bener contoh gula nomor telo wah alhamdulillah mulakar lah pra berare segi akono thank you lah kan mulakar lah ngepres waktu kali semenit arkan nek sekoni iki talangkong arkan nek sekoni sekaulin kun garo lema berarti Allahu Akbar la dolin cukup tumanina apa berarti harus bener-bener arkan itu mana sudah berhati-hati jangan sampai sedetik bae ngelaki ke sono den lagi padahal bahasanya al-maddu. Saya curiga dari tadi kan saya dalam yana tu toleh bene babana gelat saya mau sebenarnya terus wa hadhi surah wa yurus suratil matil jais ini beda dengan matil jais beda boleh gila kan masih itu maca satu gel tambahnya saya dari Yaman saja lanceng tapi kan kilo ada pak juga terus beda boleh wa hadhi surah wa yurus suratil matil kalau saya memahami al-maddu itu berbeda dengan sunan ini untuk apa agar nanti kita mempunyai tasawur orang yang munabajang saya lakare semenit bukan Allahu Akbar waradulin Allahu Akbar boleh samillahu alaihi taula salam Allah taula maca tasbih 3 kali taula kenapa itu sunnah marneka at-tahiyatu lillah taula maca at-tahiyatu mubarakatuh kan sunnah makin kan deki katinika pemahaman taula maca al-mubarakatuh ya kenapa sunnah ya melarat ruwet padahal tadi lam yajuz al maddu
sunnahnya sholat itu bukan madul kiroah, tapi kiraatul kiroah. Ya Allah, kiraatul surah, bukan madul surah. Nah, saya curiga itu nanti masuk ke sunan fi sunan atau al afdal fi sunan, begitu. Ya. Bagaimana akhirnya? Nah, itu tawaran dari saya, begitu. Terus ke Pak Raup oleh kulih kisah fatal. Kula salut ke Pak Raup, tapi kan tadi itu Pak hilang kehandalannya. Tadinya handal, tapi kan kuliah itu hilang kehandalannya. Sekedar membantu ibarat. Ya ternyata memang pendapat daripada teman-teman yang menyatakan konsep yang diusung oleh Imam Baghawi ini adalah konsep ma yasa'u ilal wajibat. Ayo, yakni dari rukun-rukun saja, tidak sampai pada sunnah-sunnahnya. Cuman kalau semisal mengerjakan sholat disertai dengan ikmalus sholahnya atau sunnah-sunnahnya ditampilkan, ini tuh tidak apa-apa. Berarti ini sepakat dalam permasalahan. Cuman ulama yang lain sebagaimana Imam Ibn Hajar, Imam Ramli, beliau menyatakan menambahkan satu syarat, harus ada mencapai 1 rakaat. Karena konsepnya seperti ini, ya kami baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mabda fi sholatihi al-maghrib ila akhirih kharaja bihi mujarradul ityan bis sunan bi an baqiyah minal waqti ma yasa'u jami'a wajibatiha duna sunaniha. Ya, fa innal ityan bis sunani hina idin mandubun falaysa khilafal aula kama sarraha bihi al-anwar. Wa dhahiru kalamihi annal afdal dzalik wa illam yudrik rak'atan fil waqti. Wa huwa qadiyatu kalamil Baghawi al-manqul anhu hadhil mas'alah. Lakin qayadahu mimra bi idraki rak'atin simmi ala hajim ila akhirih. Jadi kalau versi enggak, maksudnya tetap konsep awal ya, konsep awal memang ma yasa'ul wajibat. Cuman ketika mengerjakan dengan sunnah-sunnahnya hatta kharajatil waqt, ini enggak apa-apa versi Al-Baghawi. Cuman versi Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli dan Simmim, yakni si Bromilisinya, beliau menambahkan di sana harus mencapai 1 rakaat seperti itu. Ayo. Enggak kan begini ya. Ya, wa dhahiru kalamihi annal afdhala dzalika wa illam yudrik rak'atan fil waqt ya. Yani ini konsep Imam Baghawi ya. Wa huwa qadiyatu kalamil Baghawi al-manqul anhu hadhil mas'alah. Tapi lakin qayyadahu mimra bi idraki rak'ah. Sin mim ala ha jim. Jadi versi beliau ini, kalau versi Imam Baghawi ini nyampe serakaat napa punten terserah. Yang penting waktu asal ma yajibul wajib ma yasa'ul wajibat, yakni arkan. Cuman kalau versi Imam Ibn Hajar ndak harus 1 rakaat. Itu mungkin layaknya perbedaan dalam majelis akhdiyah. Bukan masalah dalam keharuman melakukan hal yang sunnah. Ya. Tetapi dalam masalah itu ittifaq. Ketika redaksi dalam ibarat itu tidak dalam masalah tidak keharaman melakukan hal yang sunnah ketika masih ada waktu. Entah itu tidak mendapat 1 rakaat atau tidak, tetap di situ boleh melakukan hal yang sunnah. Lalu masalah sholat. Masalah akhdiyahnya itu nanti ketika itu yang satunya harus setidaknya 1 rakaat, yang satunya tidak memandang setidaknya 1 rakaat atau tidak. Dari sisi situnya yang terjadi khilafiyah, bukan dalam masalah kasus yang tadi kita bahas itu. Kalau dalam kasus yang kita bahas tadi itu adalah masalah keharuman melakukan hal yang sunnah ketika waktu itu sudah mepet, ini tidak ada permasalahan, tetap semuanya itu memperbolehkan. Tapi seperti itu, meskipun boleh diterima kata. Iya. Sudah. Gimana? Apa perlu ditarik pendapat dari Kasarul? Kan begini, ini kan berangkatnya dari konsep awal ya. Ini dari redaksi kitab yang lain kalau tidak salah, karena saya screenshot ini dari Kulyubi ya kalau tidak salah. Tetap di sini dikatakan ya qauluhu ka'antaqal waqt ay an idrakil fardi bihaitsu law sallata kharajal waqt. Yani disinggung dalam permasalahan wudunya. Wa qala al-allama hajim ka'antaqal waqtu an idrakis shalah kamilah fayufidu annahu yutallithu ma dama yaghlibu ala dhannihi idrak rak'ah. Ini berangkatnya dari konsep Imam Ibn Hajar. Jadi kami rasa kalau dalam redaksi yang lain, memang secara otoritas versi Al-Baghawi ini beliau menyatakan sampai serakaat atau tidak.
Cuman kalau versi yang lain, versi Imam Ibnu Hajar, entah dalam Sahihul Anwarnya di sana, kama wadhahir fil anwar kan disebutkan annal afdal hakada ila akhirih, sehingga dari teman-teman disampaikan tadi ini hanya sepintas masalah afdoliyah rakaat atau tidaknya. Sedangkan kalau dalam redaksi yang lain di sini ini berangkatnya ka andaqal waqt ay an idrakil fardhi bihaitsu law thalatha, ini ributu ya, kharaja al waqtu wa qala al alama hajim ka andaqal waqtu an idrakis shalah kamilah fayufidu annahu yuthallitu madama yaghlibu ala dhannihi idraka raka'ah. Jadi kami rasa nafsul amr ya, apa satu antara redaksi ini dengan redaksi yang dibacakan oleh kami tadi. Mungkin kita mutabar nih ya. Udah ya, ini sudah capek ini. Saya pasrahkan kepada Pak Le. Ya sudah, itu kesimpulannya tadi itu. Jadi gini, menurut saya, pemahaman saya takut keliru paham. Artinya, wudhu itu harus dilakukan rukun-rukunnya saja, tanpa sunnahnya, bila mana waktunya sempit yang sekiranya keseluruhan sholat tidak akan tercapai. Kan itu dari awal. Tapi kemudian, kalau di masalah sholat, beda. Kalau memang waktunya itu luas, maka yang namanya sholat boleh melakukan sunnah-sunnahnya sholat, meskipun bukan hanya qiraah, meskipun pada akhirnya akan keluar dari waktu sholat, gitu. Gitu. Gitu, benar, sudah. Ya sudah. Sekarang kalau sempit. Masih sempit. Kalau iya mas, ya mas, saya Mayasau itu kan cukup sekiranya dilakukan untuk sholat secara sempurna, Ah ya, Mayasau ya dengan apa namanya, rukun-rukunnya saja ya saya kira gitu ya, sauha cukup dengan fardu-fardunya, yaitu boleh kemudian dengan melakukan sunnahnya meskipun pada akhirnya keluar dari waktu. Gitu. Sudah. Iya, bahasanya mungkin diperhalus, mungkin itu kalau urusan muhsin itu kita bukan barang halus, tadi nggak bisa yang halus-halus. Saya kira pemahaman saya segitu. Mungkin cukup rumusannya nanti tatrauf sama tat muhsin. Sudah. Itu bagian Ustaz Muhsin. Ini bukan basul masail, ini muhalakoh. Kalau basul masail nanti ada waktunya, silakan berdebat tentang masalah khilafiyah, masalah afdal, terserah. Yang jelas kalau di dalam masalah sholat ini enak. Gampang lah pokoknya dalam sholat itu. Sepenting ada waktu dalam takbiratul ihram. Japo, wes, lihat ning pot repot. Tadi nikah. Lah seumpama masalah waktunya itu masih mampu untuk melakukan sunat, ini terserah. Tapi kalau sudah waktunya mepet, Allahu Akbar, ternyata sudah habis waktunya, palanjang sore, silahkan. Kalau nanti paling beda-beda itu khilafiyah toh, wes. Sholat nikah ibadah yang enak, yang asik, itu toh. Paling serepot masalah kosong. Tangki, makilah sunat, makilah wajib, ikhlas kapi, muntah kosong lah percuma, tangki. Jadi gampang. Nah, gitu. Kalau masalah sholat sudah tadi selesai sebenarnya. Jadi kalau memang waktunya sempit, rekan sekiranya nggak cukup ya yang fardu-fardunya saja. Tapi kalau memang waktunya luas, dilakukan dengan sunnahnya iya, meskipun pada akhirnya keluar dari waktu. Gitu saja. Sudah, Al-Fatihah. Sudah ya, paham ya? Intinya kalau masalah sempit, wes, dapat cepat. Oke. Empon, mungkin ada masalah yang lain, mungkin. Udah ini mafhum ya, udah ya. Ya, yang lain, pertanyaan yang lain. Pinter Faruk. Pertanyaan baru ya. Kalangkong mic. Lid, coba ke TV mic lid.
Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun yuhram at-tatahhuru bil musabbal lil syurbi wa kadza bima'in juhila haluhu al aujah. Wa kadza hamlu syai'in minal musabbal ila ghairi mahalihi. Ini sebenarnya cuman yang diharamkan. Ini penyebab kediharamannya ini sebab apa? Kok bisa sampai diharamkan seperti itu? Ini muradnya apa pertanyaan? Ini ada pertanyaan unik, mungkin dari si Sa'il itu nggak paham. Faidatun yuramu atau tahuru bil musabbal lisyurbi. Lisyurbi tetek berarti kalau lisyurbi itu kaitannya dengan air. Ya, kopi yang penting air. Nggih, aqua, air sumur, air sumber. Yuramu atau tahuru bil musabbal lisyurbi. Intinya dengan air. Ya, wa kadza bima'in juhila haluhu alal aujah. Haluhu alal aujah, kayaknya ada khilaf. Ini ya terserah nanti para perumus. Wa kadza hamlu syai'in minal musabbal ila ghairi mahallihi. Lah ini maksudnya ya. Kenapa kok diharamkan? Satu. Murad dulu. Mungkin dari ini. Kelambi hijau. Monggo. Ayo, enggak apa-apa. Ayo terserah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ika anyar nih, anggota anyar. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Murad dimin ki. Yahrumu at-tatahhuru bil musabbal li syurbi. Diharamkan untuk bersuci dengan menggunakan air yang memang dikhususkan oleh yang mempunyai itu untuk minum. Jadi nikah kasusnya badan yang bab seperti yang wakaf kisah. Syartul wakif nikah kan harus diutubi'ah. Sehingga dalam kaidah kisah ada bahasa faman khalafa syartul wakif faqad khalafa syar'an kan nikah. Nah nikah otabar iki bisa dilanjutkan dengan bab hibah muqayyadah. Hibah muqayyad nikah juga taoleh sumama aing nikah nyinom soro enom pokoknya kudu wudu kita oleh. Otabar aing aqua nikah manabi nang kasus walimah kisah diafah kasus diafah. Kisah kan manabi bersuguhan nggak jajan ini kan tak boleh mulai kecuali memang beda korenah yang memperbolehkan. Oke. Wa kadza bima'in juhila haluhu alal aujah. Dan juga diharamkan menggunakan air yang memang tidak diketahui apakah ini digunakan untuk berwudu atau apa. Jadi harus menurut qaul aujah harus jelas. Oke. Korena, iki Malaysia. Untuk korena ni kan ya talifu bihtirafil ahwal wal amkan ya, menabi tak salah ni. Okey. Wa kadza hamlu syai'in minal musabbal ila ghairi mahallihi. Menunjukkan diharamkan untuk membawa sesuatu pada selain tempatnya. Jadi mun bareng nikah memang dikhususkan untuk masjid sumpah mata oleh kayak beda Roma. Contoh nggak speaker kadang kisah kan banyak ki. Kejadian kisah. Okey. Menabi speaker nikah memang dari pemberi atau wakif harus sahabat masjid tak oleh ke kompolan ni maroma kita oleh. Engki nikah. Untuk keterangan untuk alasannya kisah karena syartul wakif harus diutubi'ah. Kecuali ada korenah. Engki. Korenah ya talifu bihtilafil asman wal amkan. Ya. Udah itu. Engki sampun. Ini ada jawaban pertama tentang masalah murad. Pertama, tidak boleh melakukan sesuci memakai air yang telah dipersiapkan, gitu ya. Untuk minum. Kedua, wa kadza bima'in juhilah. Atau diharamkan memakai air yang statusnya itu nggak diketahui, syubhat, abu-abu, iya nggak jelas. Berarti kan nggak jelas itu syubhat kan? Wa kadza hamlu syai'in al musabbal, atau sesuatu yang dipersiapkan atau yang disiapkan itu dikhususkan dibawa kemana-mana, dibawa dari tempatnya. Kadi kopi nikah problema antau le, nikah kan kutu bade kanto, dan nikah. Kecuali semuanya itu ada korena, ada indikasi yang sirido tuan rumah nah dan nikah kode alam. Gimana si Sail? Atau yang lain dulu silakan. Tak langkong dari luar nikah bola insyaallah tore isak mereka rokok melolo lagi lo pada oke nikah pada lengah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi keterangan tadi wakade dan wakade. Ya.
Ya, tadi wakade. Jadi di sana hukumnya haram menggunakan air bersuci semimang air air yang disiapkan untuk abeco umpamanya ikebay autu ini kata oleh haram nih kah. Kemudian juga air yang tidak ketemu fungsinya, air ikebay utu oleh ikebay. Jadi tidak ada korena. Jadi kita mengira-ngira sendiri. Lah, keadaan seperti itu juga haram menggunakan air itu. Jadi artinya adalah haram menggunakan air yang air itu tidak jelas fungsinya. Mungkin jia kami. Dek pandai. Terus yalah sejia tuh. Ya, bisa dipahami. Yang jelas kalau memang air itu dihususkan untuk minum, seumpama kayak aqua, dibuat tatohur, itu nggak boleh. Gitu ya? Kadi aqua nikah ke bayi wudu, tahu le? Boleh. Sedulu. Korena. Enggak, maksudnya dari sisa itu begini, mungkin. Kata-kata musabbal ini seperti apa sih? Kata-kata musabbal. Sebentar. Kok ada nari tobuk, di setobuk yang lain gitu loh, yang belum. Mungkin dari sisa satu yang dipertanyakan, apa takrif dari kata-kata musabbal? Sebentar. Musabbal kok sampai ada status hukum haram? Seakan-akan ini dihususkan untuk minum, seakan-akan aqua. Oh, kenapa diharamkan dibuat wudu atau dibuat mandi? Ini kalau contoh. Sekarang saya dari kata-kata sa'il itu musabbal. Musabbal itu statusnya itu seperti apa? Definisinya. Sebentar, yang lain. Holid atau yang lain. Kemana? Bicara. Monggo. Jangan yang lain dulu. Kalau yang biasa jawab itu paha perang lagi. Yang lain. Bicara. Aja sampai di semuka HP. Iya. Kalau menanyakan ini maksud musabbal itu air yang memang disediakan khusus untuk minum. Bukan karena aqua itu hanya untuk diminum, cuman memang ada aqua atau air apapun yang suci loh, bukan kopi. Bukan kopi loh, bisa gitu. Air yang suci yang mana dia memang ada di tempat khusus hanya untuk minum, bukan untuk berwudu. Ini gila aja. Mau patahnya mahwal musabbal ya ada keteramah kali dimana itu. Dimana pada usul masail. Yang lain ya. Ini contoh. Musabbal ya. Ibarat ya. Ya, silakan. Ya. Musabbal itu arahnya dua. Pertama adalah wakaf. Artinya musabbal itu kenapa kok haram? Itu karena milik umum. Sehingga itu akan mengambil hak orang lain tanpa jalan yang seharusnya. Artinya air untuk minum seperti di Masjid Ampel itu kan ada tempat wudu, ada tempat minum kan? Air barokah katanya, itu. Nah, itu musabbal. Karena itu ada hak orang lain, hak umum yang nanti dipakai ke selain yang digunakan. Lah musabbal itu urutannya satu dari wakaf. Nomor dua dari hal yang awalnya tidak jelas, akhirnya dirawat, akhirnya seperti contohnya makbaroh. Makbaroh itu tidak ada yang punya, tidak ada yang mewakafkan, cuman ada sebuah hutan terus dirapikan, terus di sana banyak orang yang memakamkan tanpa tahu asal usulnya, itu menjadi musabbal. Inti dari keharaman musabbal, kenapa kok ketika musabbal li syurbi tidak boleh li tathir? Karena syurbi itu hak banyak orang. Setiap orang punya hak untuk syurbi. Sehingga ketika dipakai untuk tatahur, itu nanti akan mengambil hak orang lain. Di sana keharamannya. Sama. Fungsi umum yang khusus dibuat pribadi tapi tidak berfungsinya. Sebenarnya dia punya hak untuk minum, dia satu teko bisa. Tapi ketika dia sudah mengarahkan ke fungsi lain, padahal itu hak minum untuk seluruh orang lain, hak orang lain, itu menjadi tidak boleh. Kalau untuk minum, dia masih mempunyai hak, tidak mengambil hak orang lain, mengambil haknya sendiri karena sesuai jurusan. Fungsinya masih seperti itu. Kurang lebihnya begitu. Kalau takbirnya lupa nggak dibawa. Kurang lebihnya macam itu. Gambar.
akan minum, ya saya ke wudu. Terus banyak kendi-kendi di sini, silakan diminum. Nah itu jangan dibuat wudu. Kenapa? Karena wahibnya orang yang memberi itu hanya mengizinkan untuk diminum, bukan untuk dibuat untuk yang lain dan begitu. Gini ya, kata-kata musabbal, mungkin di situ ada kata-kata yang memang dikhususkan untuk umum, tapi manfaatnya itu khusus. Itu ya. Nanti yang kata-kata musabbal, intinya atau gambarannya itu adalah sesuatu yang untuk umum. Sebentar aja ngajung melolong. Tapi manfaatnya itu khusus. Maka di situ seakan-akan musabbal ini nanti status hukumnya sama dengan wakaf atau hibah muqayyad. Ya, ini dari barat. Kalau wakaf itu airnya jadi mokok. Boy gigirin lagi pagemet kapi. Air kan nggak boleh Ya, nanti itu lain. Ya. Yang lain dulu. Saya taratkan yang lain. Nggak ada ya? Ya. Sebentar tuan rumah aja lah gelak melolong. Ini saya cuma mau baca ibarat mina terkait dalam masalah air musabbal ya. Tadi saya tanya Akin masalah napa ilat keharamannya kan. Ya. Sejelas keharamannya itu adalah salah dalam penggunaan. Yang pada asalnya itu ditahsis untuk lisyurbi, kemudian digunakan untuk tatahur. Nah, ini sepertama. Kemudian masalah musabbal nang Muqaddimah Hadrami saya jelasakin bahwa air musabbal itu ini mungkin bisa tambahan ya dari teman tadi adalah air yang memang disodakohkan ya. Kemudian di situ khusus lisyurbi ya. Artinya adalah jalan sodakoh kemudian untuk diminum, bukan untuk yang lainnya seperti sebiasa nang tanah haram. Pada nikah ibarat winan pimpin ampu apa lain. Bismillahirrahmanirrahim. Nikah mungkin bisa kita kaji bersama. Wa tahrumu at-taharatu bil ma'il musabbal lisyurbi wa bina'un alaihi fayahrumu inda ashabina asy-syafi'iyah at-taharatu min mubarradatil miyah was salajati wa nahwiha min kulli wi'ain tiap tabata lil ma'i khassas lisyurbi fi sabilillah. Tabata lakar se itantu akhin nginum dalam jam Allah artinya isodaku akhin fala yajuzu dzalika, makanya kata kenging keangkui untuk at-tatahur. Wa kasiron banyak terjadi nikah wa kasiron ma yaqa'u ba'dul hujjaj wal mu'tamirin fi dzalikal muharram bil wudu' minal ma'il musabbal lisyurbi bil harami. Sekali menikah banyak terjadi nang tanah Mekah lakar nikah disediakan untuk minum pak kemudian ya kuy wudu nikah tak kenging nikah hukum haram sani kepimpinan. Oke. Intinya kata-kata musabbal ini air yang memang disodokohkan. Kita kalau sudah menyangkut sodokoh otomatis hampir sama dengan hibah. Kan hampir sama ya status hukumnya. Yang kebiasaannya di tanah haram itu memang sudah dipersiapkan sodokoh itu untuk diminum. Ini cuma gambaran saja. Nanti ada yang di situ otomatis kalau sudah menyangkut kebiasaan di tanah haram, ini kan tanah haram. Sekarang kita itu masuk ke ranah Indonesia. Apa? Ini bisa diberi enggak ini? Tapi yang jelas status hukum sesuatu yang memang disedokohkan untuk umum tapi manfaatnya harus diminum. Seakan-akan kayak gitu ya. Memang dipersiapkan sedokoh untuk diminum. Gitu. Itu gambarannya saja. Apanya yang iskal? Bismillah. Artinya kita belum ada kejelasan dari teman-teman mujawib. Saya hanya takin bahwasannya alma musabbal lisyurb ini tidak boleh, kan seperti itu. Untuk berwudu. Atau kebalikannya, air untuk wudu kok dibuat minum. Ini sama-sama juga tidak boleh mestinya. Lah saya ingin mengusung kasus semisal dalam permasalahan seumpama memang ini untuk minum kok dibuat wudu karena mungkin dari saking banyaknya air ya masa kan minum tok dari serang wudu cukup kan mesti nikah. Karena dulu waktu zaman tahun berapa itu di Banyumbuni itu banyak orang menyediakan air seperti itu. Lah ini seumpama dalam konsep yang ada, apakah secara mutlak seperti itu? Ada konsep dalam beberapa dalam satu contoh
ini haram jika digunakan untuk minum sedangkan air tersebut disediakan untuk wudu. Cuman apakah seumpama ini ada lebihan dalam konsep wudu ya? Dalam konsep wudu kita berwudu di air yang musabbal, cuman di sana yang air musabbal untuk wudu ya, disediakan untuk wudu dan kula wudu, cuman sisa-sisa wudu airnya saya minum. Nah, ini apakah boleh apa tidak? Dalam permasalahan ini, ya enggak, ini kan secara enggak begini moderator. Iya begini kan sudah jelas. Menawarkan konsep kebalikan. Kalau seumpama ada musabbal yang dikhususkan wudu, ternyata ada kelebihan, itu kan sudah keluar dari. Enggak, ini konsepnya begini moderator ya, moderator Bapak moderator yang terhormat. Kan begini, seumpama ada air, saya sudah cukup untuk minum, ada sisa-sisa, kok dibuat wudu, ini loh. Gimana ini? Pak moderator. Ya, iskalnya Pak moderator. Itu sisa il kan yang ditanyakan adalah masalah keharumannya. Ya. Nah, sedangkan dari mujawib itu menerangkan tentang murad yang dari musabbal. Iya. Ini masih belum mengena kepada jawaban yang diminta oleh sisa il. Iya. Ya. Makanya moderator itu harusnya ya, fokus. Biar tidak sebenarnya biar tidak ini dari jawaban pertama itu sudah menawarkan hukum. Dari yang pertama tadi loh. Yang pertama bahwasanya kenapa kok air musabbal itu kok ada status hukum haram? Karena apa? Di situ ada dijawab, musabbal ini status hukumnya sama dengan hibah atau wakaf. Makanya haram. Kok sama dengan hibah dan wakaf? Kenapa? Karena apa musabbal ini? Karena status hukumnya itu sama dengan maslahah umum, tapi manfaatnya itu dikhususkan. Makanya di situ haram. Paham? Bentar, ya, paham ya? Pak moderator. Sebentar, Sail dulu. Ya, ini Sail. Tadi kan memang sudah ada berupa jawaban. Ya. Tinggal ditanyakan ke Sailnya, sudah mufakat apa enggak, baru dibuka pertanyaan lagi. Kalau masih muskil, ya dilanjutkan dari sang Sail. Ini kesannya bukan moderator, provokator ini kayaknya. Si Sail, gimana? Ilat dari haram ini karena statusnya sama dengan wakaf atau hibah muqayyad. Ya. Sudah? Taslim ya? Sail? Yes dulu. Sail kan wes. Ya baru nanti saya tawarkan ke ini. Pakai apal-apal lagi sana. Kan sepenting Sail itu taslim wes. Taslim apa enggak? Baku apa? Kok sama kesananya gitu? Nah, ini ada kemuskilan. Saya tawarkan ke yang lain dulu ya. Ya, saya tawarkan dulu jawaban pertama kan tadi status hukumnya karena ilatnya itu seakan-akan untuk umum, tapi dikhususkan untuk minum kan gitu ya. Berarti di situ, karena bau-bau bekop, makanya apa teh beceng, dia. Terus apa? Mau jawab atau gimana? Pertanyaannya, alasannya kok kenapa diharamkan gitu loh? Ya, ini kalau tuan rumah nggak usah jawab ya, nonton aja. Niku be, aduh kak, gantian gitu tuan rumah. Yes, ini sini sudah agak sore, yang jauh ini nanti maghrib ini mulai lah. Nobar kolendem nih kata. Mungkin biar nanti diselesaikan sama perumus ya. Saya hanya mau menawarkan, saya nggak baca ibarat ya. Ini haram ini mungkin nanti masuknya ke bab gosok. Ya, saya memungkinkan ini ke bab gosok. Kenapa? Karena ini kan mengambil hak tanpa izin. Dikasih izin untuk diminum, tapi dibuat untuk yang lain. Berarti kan bab gosok namanya, masuk ke gosok. Nico. Terus untuk tadi masalah wakaf, mungkin yang diwakafkan bukan airnya. Apa kenanga sombra, apa gendina apa nikah. Pokok gendira tak oleh ke bayi lain. Kau tu ke bayi berdena yang minum, tak oleh berdena yang wudu. Kan gitu. Saya rasa masalah izinnya wahib itu sangat diperhitungkan sama dengan idnil wakif kan begitu. Artinya kalau dari wahib itu sudah tidak menginginkan untuk dipakai yang lain ya jangan. Nanti kan gosok namanya. Ya haram, idulman itu. Akhdu malil ghair, dulman mujaharatan. Gitu. Pon. Wis ya. Udah malam kena. Bebek terbang udah demam. Udah ya. Alasan dari al-musabbal itu diharamkan karena gosok, dianggap gosok gitu ya. Ngicok hak ngoreng lain. Atau apa ya? Mun ngicok aja terlalu kejam.
menggunakan hak orang lain tanpa izin, ya. Penyalahgunaan wewenang. Ya. Iya. Udah ya itu toh ya. Wes apa kena si David yo. Apa boleh? Terus. Lain boleh. Ini titik utamanya musabbal itu tok. Wes ya, musail kalau wes. Yang lain, pertanyaan yang lain. Lagi tengah kena. Wes apa yo? Apa? Ya. Musabbal pokoknya tak temu karun nah aja tok. Beda aing saya tak temu apa ya musabbal segi beda kirembong saya khususkan untuk minum atau apa umum. Iya. Tapi manfaatnya itu dikhususkan gitu loh. Siapa langsung gigir kado. Iya. Beda aing yang di situ dikhususkan untuk umum. Lain yang dimabain si Celeng, si Pote, si Indonesia, si Arab terserah. Tapi di situ dikhususkan cuman dikhususkan itu tok. Dikhususkan untuk minum. Pakai bayi wudhu aja haram. Aja tok, apa boleh? Ya sudah. Kenapa kok haram? Polana ngicok di reng banyak, tak amit-amit atau menyalahi wewenang gitu tok. Ya, wis. Al-Fatihah.